Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ervina Punilasari dari jurusan Komputerisasi Akuntansi Sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencatatan modal saham. Nah, sebelum kita membahas tentang pencatatan modal saham, ada baiknya kita tahu apa sih itu arti modal saham. Jadi, modal saham merupakan jenis modal yang hanya terdapat dalam perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau biasa disebut dengan PT, yang diperoleh dengan cara menerbitkan dan menempatkan saham-saham tersebut kepada pihak-pihak tertentu atau kepada masyarakat umum. Tingkat kepemilikan pemegang saham terhadap perusahaan tergantung seberapa besar bagian saham yang dikuasainya. Nah, untuk dapat melakukan pencatatan modal saham dengan baik, perlu diketahui istilah-istilah sebagai berikut. A. Modal saham statuter atau modal saham yang diotorisasi, yaitu jumlah saham yang dapat dikeluarkan sesuai dengan akte pendirian perusahaan. B. Modal saham yang beredar, yaitu jumlah saham yang sudah dijual atau beredar. C. Modal saham belum beredar, yaitu jumlah saham yang sudah diotorisasi tetapi belum dijual. D. Treasury stock, yaitu modal saham yang sudah dijual dan sekarang dibeli kembali oleh perusahaan. E. Modal saham dipesan, yaitu modal saham yang disisihkan karena sudah dipesan untuk dibeli. Bagaimana sih pencatatan modal saham dalam akuntansi? Di sini ada beberapa. Yang pertama, penjualan secara tunai. Saham yang dijual secara tunai akan dicatat dengan mendebit akun atau rekening kas dan mengkredit rekening atau akun modal saham. Selisih harga jual saham atau perdana dengan nilai nominalnya akan dicatat dengan mengkredit rekening agio saham atau mendebit rekening disagio saham. Jurnal untuk mencatat penjualan saham perdana adalah kas didebet, disagio saham didebet, pada modal saham dikredit, atau juga bisa dicatat dengan kas didebet, modal saham dikredit, agio saham dikredit. Yang kedua, penjualan melalui pesanan. Penjualan saham juga dapat dilakukan melalui pesanan, yaitu dengan cara dibayar sebagian dan sisanya akan dilunasi kemudian. Jumlah harga yang belum dilunasi dicatat sebagai piutang pesanan saham dan jumlah nominal saham yang dipesan dikreditkan ke rekening modal saham dipesan. Apabila harga jual saham tidak sama dengan nilai nominalnya, selisihnya dicatat dalam rekening agio saham atau disagio saham pada waktu pesanan itu diterima. Untuk pemesanan yang sudah melunasi harga saham, maka sahamnya dikeluarkan. Pengeluaran saham ini dicatat dengan mendebit rekening modal saham dipesan dan mengkredit modal saham. Jurnal untuk mencatat penjualan saham. Kas didebet, piutang pesanan saham didebet, disagio saham didebet, modal saham dipesan didebet, atau juga bisa dicatat dengan kas didebet, piutang pesanan saham didebet, modal saham dipesan dikredit, agio saham dikredit. Jurnal untuk mencatat penerimaan piutang, yaitu kas didebet, piutang pesanan saham dikredit. Jurnal untuk mencatat penyerahan saham, modal saham dipesan didebet, modal saham biasa atau prioritas dikredit. Lalu juga ada pencatatan pembatalan pesanan saham. Saham yang sudah dipesan, jumlah lembarnya disisihkan tersendiri dan akan diserahkan kepada pemesan bila harga jual saham sudah dilunasi. Apabila terjadi pemesanan tidak dapat melunasi kekurangan pembayarannya, maka perusahaan dapat mengambil salah satu jalan sebagai berikut. A. Uang yang sudah diterima dikembalikan kepada pemesan. Jurnalnya adalah modal saham dipesan dicatatkan di debet, agio saham biasa atau prioritas debet, kas dicatatkan di kredit, piutang pesanan saham di kredit. Yang B, uang yang sudah diterima dikembalikan pada pemesan sesudah dikurangi biaya atau kerugian penjualan kembali saham-saham tersebut. Jurnalnya adalah modal saham dipesan di debet, agio saham biasa atau prioritas dicatatkan di debet, kas di kredit, piutang pesanan saham di kredit. Utang pada pemesan di debet,
kas di kredit. Yang C, utang yang sudah diterima dianggap hilang atau tidak dikembalikan. Jurnalnya adalah modal saham dipesan dicatatkan di debit, agio saham di debit, modal dari pembatalan pesanan saham di kredit, piutang pesanan saham di kredit. Yang D, mengeluarkan saham yang nilainya saham dengan jumlah uang yang sudah diterima. Jurnalnya adalah modal saham dipesan dicatatkan di debit, agio saham di debit, modal saham di kredit, piutang pesanan saham di kredit. Lalu juga ada pencatatan pertukaran saham dengan aktiva selain kas. Kadang-kadang modal saham dikeluarkan dengan menerima aktiva atau selain dari kas. Dalam keadaan seperti ini, besarnya jumlah yang akan dicatat dalam rekening modal rekening aktiva didasarkan pada yang lebih mudah ditentukan dari A. Harga pasar saham yang dikeluarkan, B. Nilai wajar aktiva yang diterima. Jadi contohnya adalah PT Sun Profit menerbitkan 10.000 lembar saham dengan nominal Rp1.000 per lembar dan ditukar dengan sebuah gedung. Maka 1. Apabila harga pasar saham tidak diketahui, tetapi harga pasar gedung diketahui sebesar Rp15 juta, maka jurnal yang dibuat adalah, jadi jurnalnya gedung dicatatkan di debit sebesar Rp15 juta, pada modal saham dicatatkan di kredit sebesar Rp10 juta, dan agio saham dicatatkan di kredit sebesar Rp5 juta. Yang kedua, apabila harga pasar gedung tidak diketahui, tetapi harga pasar saham diketahui sebesar Rp14 juta, maka jurnalnya adalah gedung dicatatkan di debit sebesar Rp14 juta, modal saham dicatatkan di kredit sebesar Rp10 juta, dan agio saham dicatatkan di kredit sebesar Rp4 juta. Yang ketiga, apabila harga pasar saham dan bangunan keduanya tidak diketahui dan pimpinan perusahaan menetapkan harga perolehan bangunan sebesar Rp12.500.000, maka jurnalnya adalah gedung dicatatkan di debit sebesar Rp12.500.000, pada modal saham dicatatkan di kredit sebesar Rp10 juta, dan agio saham dicatatkan di kredit sebesar Rp2.500.000. Di sini juga ada pencatatan bonus yang berupa saham. Agar penjualan obligasi atau saham prioritas bisa menarik pembeli, kadang-kadang diberikan saham biasa sebagai bonus. Misalnya, dalam penjualan 10 lembar saham prioritas nominal Rp1.000 diberi bonus 1 lembar saham biasa dengan nominal Rp1.000. Harga pasar saham prioritas tanpa bonus sama dengan Rp950 per lembar. Jurnal untuk mencatat transaksi di atas adalah sebagai berikut. Jadi jurnalnya adalah kas dicatatkan di debit sebesar Rp10.000, disagio saham prioritas dicatatkan di debit sebesar Rp500, disagio saham biasa dicatatkan di debit sebesar Rp500. Pada modal saham prioritas yang dicatatkan di kredit sebesar Rp10.000 dan modal saham biasa dicatatkan di kredit sebesar Rp1.000. Jadi masing-masing di antara debit dan kredit ini jumlahnya sama, yaitu Rp11.000. Jadi di debit itu jumlahnya Rp11.000 dan di kredit juga jumlahnya Rp11.000. Lanjut, disagio saham prioritas dan saham biasa dihitung sebagai berikut. Jadi disagio saham prioritas ini dicatatkan dengan nilai nominal saham prioritas 10 lembar. Jadi tadi kan nilai nominal saham prioritas itu senilai Rp1.000. Jadi untuk menghasilkan nilai Rp10.000 ini 10 lembar dikali dengan 1.000, maka hasilnya Rp10.000. Harga pasar saham prioritas 10 lembar. Jadi tadi kan harga pasar saham prioritas Rp950. Maka Rp950 itu dikalikan dengan 10 lembar. Jadi hasilnya adalah 9.500. Jadi hasil dari disagio saham prioritas adalah pengurangan antara nilai nominal saham prioritas
dikurangi dengan harga pasar saham prioritas. Jadi sebesar di Sagio saham prioritas sebesar Rp500. Harga jual saham prioritas plus bonus yaitu sebesar Rp10.000. Harga pasar saham prioritas tanpa bonus Rp9.500. Jadi nilai saham biasa menghasilkan Rp500. Nilai nominal saham biasa itu Rp1.000. Jadi di Sagio saham biasa hasilnya adalah Rp500. Jadi sekian penjelasan pencatatan modal saham dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.